Anak muda sekarang banyak yang nggak tahu kalau peraih medali emas Olimpiade pertama buat Indonesia sempat dipersulit buat punya surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Loh kok bisa? Jadi Indonesia pertama kali mendapatkan medali emas Olimpiade lewat kemenangan Susi Susanti di Olimpiade Barcelona di tahun 1992, tapi sumbangan medali emas Olimpiade, 4 kali juara All England, dan berbagai prestasi lainnya seakan nggak cukup membuat Kak Susi lepas dari diskriminasi dan kesulitan sebagai etnis Tionghoa di zaman itu, termasuk ketika beliau harus menunggu bertahun-tahun buat bisa dapat surat bukti kewarganegaraan Indonesia atau biasa disebut SBKRI. Waktu itu mungkin sebagai warga keturunan kita harus punya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Padahal kakek saya lahir di Indonesia, ayah saya lahir di Indonesia, saya pun lahir di Indonesia. Pada saat saya pertandingan, kenapa nggak ditulis SBKRI? Ada kadang-kadang saya ada pemikiran gitu ya. Padahal kita pada itu Indonesia. Padahal SBKRI ini diwajibkan buat warga keturunan, buat bisa dapat hak administratif yang sama dengan WNI lainnya, tapi pengurusannya dikenal lama dan cenderung dipersulit ya. Bayangin, kalau sekelas kasus yang menang Mas Olimpiade aja dipersulit, apalagi yang orang-orang Tionghoa biasa ya. Tapi untungnya semenjak zaman reformasi semua berubah ke arah yang lebih baik, dimulai dengan Presiden Habibie, yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi, dan menghapus kewajiban SBKRI bagi warga keturunan, lalu dilanjutkan oleh Presiden Gus Dur, yang mengakui agama Konghucu sebagai agama ke-6, dan juga mengizinkan kembali budaya Tionghoa, termasuk perayaan Imlek dirayakan secara terbuka, sampai-sampai beliau dikenal sebagai bapaknya orang Tionghoa Indonesia. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati, yang menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional, juga oleh Presiden SBY, yang secara resmi mengganti istilah Cina, yang waktu itu konotasinya cenderung negatif, kemudian menjadi Tiongkok dan Tionghoa. Dan tren positif ini berlanjut sampai sekarang di zaman Presiden Prabowo, bahkan sekarang ada yang namanya Festival Imlek 2026, di mana bakal ada berbagai macam event dan festival yang bakal diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia, yang sebelumnya nggak pernah terbayangkan bagi orang-orang Tionghoa di zaman orang tua kita ya. Jadi harapanku, semoga lewat perayaan Imlek tahun ini, kita akan semakin rukun, dan nggak ada lagi rasa saling curiga dan membeda-bedakan, karena kita semua satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Gosip aja ya teman-teman.